Oke, teman-teman, lanjut nomor 17. Nah, untuk nomor 17 di sini ada sebuah benda diberikan gaya. Misalnya di sini ada benda diberikan gaya sebesar 25 Newton. 25 Newton F-nya. Terus kemudian bendanya itu bergerak sejauh 60 cm selama 2 detik 2 second. Nah, maka berapa sih usaha yang dihasilkan oleh balok tersebut? Nah, di sini ketika kita ingin mencari usaha, yang kita butuhin adalah gaya dan perpindahan. Maka karena di soal sudah tahu gayanya berapa, perpindahannya berapa, maka waktunya diabaikan saja atau tidak dibutuhkan lagi. Maka usahanya sama dengan gayanya 25, S-nya jangan lupa ini dibalasi dalam senti, maka kalian ubah dulu 0,5 meter. Maka usaha sama dengan 25 kali 0,6 itu 15 Joule. Hasilnya yang C. Kayak gitu caranya. Jadi hati-hati dengan soal-soal jebakan. Jadi kalian harus paham dulu sebenarnya apa sih yang ditanyain dan untuk mencari itu kita butuh apa. Kalau misalnya memang variabel tersebut tidak kalian butuhkan, ya wes gak usah digunakan gitu. Oke, kita lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 ini hampir sama kayak nomor 17, tapi di sini ada meja. Nah, mejanya itu diberikan gayanya itu sembarang. Kalau tadi gayanya itu secara subox positif di sini atau horizontal, di sini gayanya sembarang saja sebesar F. Kemudian nah membentuk sudut. Nah, sudutnya 37 derajat terhadap subox positif. Nah, ketika diberikan gaya sembarang ini, mejanya akhirnya berpindah sejauh 50 cm. Oke. Nah, di sini usaha yang dihasilkan adalah 5 Joule. Maka berapa sih gaya yang diberikan pada meja tersebut? Maka sama usaha sama dengan F kalikan S. Tapi di sini kasus khusus karena gayanya sembarang dan membentuk sudut, maka carilah gaya yang sama dengan perpindahan. Kebetulan perpindahannya sama dengan sumbu X positif, maka kita uraikan menjadi Fx dan kita juga uraikan menjadi Fy. Maka yang kita gunakan adalah yang searah dengan sumbu X positif. Maka gunakanlah yang Fx. Nah, kemudian di sini maka kan tinggal masukkan aja usahanya tadi 5, F-nya adalah Fx, maka F dikalikan cos 37 dikalikan 50 cm-nya kalian ubah dulu jadi 0,5 meter. Maka 5 per F-nya itu adalah F yang kita cari, cos 37 adalah 5 per 4. 4 per 5. 4 per 5 dikalikan 5 per 10. Oke, tinggal coret-coret. Maka kali silang F yang kalian akan dapat adalah 50 per 4 Newton. Nah, jawabannya yang D. Itu yang nomor 18. Oke, nomor 18. Nomor 19, pada tabel di atas, usaha yang paling kecil ditunjukkan data ke. Nah, kalau misalnya kalian diberikan sebuah tabel dan dikasih tahu ada massa, gaya, sudut, usaha, berarti kan tadi kalau misalkan kita butuh mencari usaha, maka tinggal Fx kalikan S, karena di sini ada sudutnya ya. Nah, kemudian di sini kalian tinggal cek satu-satu. Itu cara yang pertama ya. Jadi cek satu-satu. Kalian cari usaha pada data pertama berapa, usaha pada data kedua berapa, sampai data yang kelima. Baru kalian lihat mana yang lebih kecil. Nah, tapi di sini saya punya tips. Jadi kalau misalkan di soal dimintanya yang paling kecil, maka kalian lihat aja sudut yang menghasilkan usaha itu yang paling kecil. Maka di sini sudut 90.
Kenapa sudut 90? Kalian ingat kalau cos 90 itu adalah 0. Oke, kalau cos 0 berarti usaha yang dihasilkan adalah 0. Gitu. Maka jawabannya yang A. Tapi kalau misalkan ditanyanya usaha yang paling besar atau misalkan usaha pada data ketiga, itu kalian harus hitung. Tapi kalau misalkan usaha yang paling kecil, kalian lihat aja sudut yang membentuk yang paling menghasilkan usaha yang paling kecil, yaitu sudut 90. Seperti itu. Itu nomor 19. Oke, kita lanjut nomor 20. Nah, nomor 20 ini kita diberikan sebuah persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan 2 sin 10 pi T plus 5. Nah, kemudian di sini mana sih pernyataan yang betul? Amplitudenya sebesar 2 meter. Nah, hati-hati di sini. Di sini simpangannya dalam sentimeter dan second. Jadi 2 di sini adalah 2 cm. Oke, berarti A-nya itu sama dengan 2 cm. Nah, bisa tahu dari mana? Kalian lihat, kalau misalnya persamaan umum simpangan itu kan Y sama dengan A sin omega T. Oke. Nah, kalian lihat aja, oh, amplitudenya 2. Oke. 2. Tapi di sini 2-nya adalah 2 cm. Nah, di sini 2 meter, berarti ini kurang tepat. Terus kemudian kecepatan sudutnya 10 radian sekon. Oke, ini kan omega. Di sini 10 pi. Nah, ini nggak ada pi, berarti ini juga bukan. Frekuensinya sebesar 5 Hz. Nah, ini kita harus hitung. Nah, cara menghitungnya, kalian tahu kalau omega itu sama dengan 2 pi kalikan F. Kita tahu omeganya adalah 10 pi. Sama dengan 2 pi kali F. Maka F sama dengan 5 Hz. Nah, berarti yang C. Nah, periodenya jelas ini salah. Kenapa salah? Satuannya aja udah Hz. Hz itu ingat frekuensi. Maka periode itu harus sekon satuannya. Dan 05 juga salah. Kalau misalkan berarti periodenya berapa sih? Nah, kalau frekuensinya 5 Hz, kalian tinggal cari periodenya melalui persamaan seper F. Maka T sama dengan 1 dibagi 5, T sama dengan 0,2 second. Nah, yang ini berarti ini juga kurang. Oke, maka jawabannya itu yang C. Itu nomor 20. Artinya nomor terakhir di pilihan ganda ya, yang latihan. Ya, betul. Oke, kita akan coba mengerjakan isian singkatnya. Nah, di sini ada sebuah balok diberikan gaya sebesar 5 Newton dan bergerak selama 2 second menempuh perpindahan sejauh 25 cm. Oke, maka di sini ada balok diberikan gaya sebesar 5 Newton, terus kemudian mengalami perpindahan sejauh 25 cm selama 2 second. Hampir sama kayak tadi. Nah, kalian tinggal cari aja W sama dengan F kali S. Kalian tidak butuh waktunya, maka F-nya adalah 5 dikalikan S-nya ubah ke dalam meter. Maka sama dengan 0,25 atau misalkan seperempat boleh. Maka usahanya adalah 1,25 Joule. Nah, ini jawabannya. Oke. Itu yang nomor 1. Lanjut nomor 2. Nomor 2, sebuah bola bermassa ditendang dari keadaan diam dengan kecepatan. Nah, ini juga hampir sama kayak yang tadi. Maka usaha yang dilakukan adalah usaha sebesar perubahan energi kinetiknya. Karena awalnya diam, maka EK-nya juga diam. Atau EK-nya sama dengan 0. Maka usaha sama dengan energi kinetik akhirnya saja. Oke. Maka usaha sama dengan setengah mv kuadrat. Maka usaha sama dengan setengah M-nya 0,12, V-nya 5 kuadrat. Maka tinggal ini jadi 0,6, 15 Joule. Nah, usahanya 15 Joule. Gitu. Terus nomor 3.
Nomor 3, apabila gaya yang diberikan membentuk sudut 90 derajat, maka usaha yang dihasilkan adalah, usaha yang dihasilkan adalah 0. Kenapa 0? Tadi kalau membentuk 90 derajat, artinya tegak lurus, arah gaya-nya tegak lurus terhadap perpindahan, maka usaha yang dihasilkan adalah 0. Kalian juga bisa membuktikannya dari usaha itu sama dengan F kalikan S itu. Nah, silakan masukin cos 90 itu berapa, maka usaha yang dihasilkan adalah 0. Gitu. Nomor 4. Nomor 4 itu sebuah simpangan maksimum mencapai 0,8 m dan memiliki kecepatan maksimum. Nah, ingat, kecepatan maksimum dilambangkan dengan Vmax. Itu sama dengan omega dikalikan A. Nah, di sini diminta kalau misalnya pegasnya di simpangan lagi maksimum menghasilkan kecepatan sebesar 2P, maka simpangan maksimumnya sebesar. Oke, berarti Vmax, perbandingan Vmax-nya ya. Di sini kecepatan sudutnya tetap, maka teman-teman tadi berarti Vmax 1, atau kita langsung aja lah ya. Berarti Vmax 1 tadi disimbolkan dengan P ya. P sama dengan omega dikalikan A1. A1-nya tadi 0,8 M. Kita langsung aja masukin 0,8 M. Tulis. Per Vmax yang keduanya berapa? 2P. Per omega dikalikan A2 yang kita mau cari. Omega boleh coret, P boleh coret, maka setengah sama dengan 0,8 M per A2. Oke, tinggal kali silang, A2 sama dengan 1,6 M. Oke, 1,6 meter. Itu yang nomor 4. Oke, terakhir nomor 5. Nomor 5 itu sebuah pegas bermasa M 4 kg dengan konstanta pegas 20 Newton per meter. Nilai periode pegas tersebut adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Maka T sama dengan 2pi akar M-nya 4 per konstantanya tadi 20. Maka T sama dengan 2pi akar 1/5. Oke, akar 1/5. Boleh kalian sederhanakan, boleh cukup sampai sini. Tapi kalau mau disederhanakan juga boleh sih, jadi 1 per akar 5. Kalian harus rasional, akar 5 per akar 5. Maka T sama dengan berapa nih? 2pi kali akar 5 per 5. Oke, kayak gini boleh, kayak ini juga boleh. Kayak gitu. Jangan lupa satuannya adalah second. Kayak gitu. Ini sih. Nah, ini latihan-latihan soal untuk persiapan UAS. Pokoknya semangat terus. Silakan dipelajari lagi, didalami lagi. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan boleh tanya langsung ke saya. Oke? Terima kasih.